Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan jarak titik pada bangun ruang, yaitu jarak titik terhadap bidang. Dimana pada video sebelumnya sudah dijelaskan jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Oke, kita lanjutkan. Jarak titik ke bidang pada bangun ruang bisa diilustrasikan demikian. Misalkan ini ada sebuah bidang H, lalu ada sebuah titik di luar bidang, katakanlah titik A, maka kita bisa mengukur jarak titik A ke bidang H. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian bisa memproyeksikan titik A ke bidang H. Katakanlah misalkan di titik Q, nah titik Q itulah sebagai titik proyeksi. Apa itu? Bagaimana cara memproyeksikan? Berarti kondisinya harus tegak lurus. Nah, jadi AQ itulah jarak antara titik dengan bidang. Dalam hal ini adalah bidang H. Jadi kita bisa definisikan bahwa jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik tersebut dengan bidang H. Dalam hal ini adalah titik dengan proyeksinya pada bidang tersebut. Jadi kalau misalkan di gambar ini, Q adalah proyeksi dari titik A pada bidang H. Sehingga AQ adalah jarak A ke bidang H. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian amati di ruang kalian mungkin ada sebuah lampu yang terletak di tengah ruang, maka lampu tersebut tentu akan menyinari seluruh ruangan. Nah, tentu lampu ini ada satu titik yang posisinya paling terang dibanding dengan posisi-posisi yang lain. Nah, kalau dia paling terang, itulah yang dimaksud dengan jarak lampu ke lantai atau ke bidang alasnya. Gitu ya, itu ilustrasinya. Lalu cara lain, apabila misalkan kita kesulitan untuk menentukan di mana letak proyeksi dari sebuah titik kepada bidang itu, maka tentu kita ada cara lain, yaitu caranya adalah kalian bisa mengambil sebuah titik atau menentukan sebuah titik yang ada pada bidang. Katakanlah ini ada titik A dan ini bidang alfa, di mana titik A berada di luar bidang alfa. Maka kita ambil sebuah garis pada bidang alfa, katakanlah garis G. Lalu setelah itu kita buat garis dari titik A tegak lurus garis G. Kita buat garis dari titik A tegak lurus garis G. Kemudian jatuhlah di sebuah titik, katakanlah titik Q. Kemudian dari titik Q tarik garis yang tegak lurus. Dari titik Q tarik garis yang tegak lurus dengan G tentunya. Sedemikian hingga kita bisa memproyeksikan titik A dengan garis tersebut. Nah, dengan demikian titik inilah yang dimaksud dengan titik proyeksi A terhadap bidang alfa. Sehingga kita bisa mengukur jaraknya bahwa AP itulah jarak titik ke bidang alfa. Gitu ya. Jadi yang pertama kita pilih sebuah garis pada bidang, kemudian tarik garis tegak lurus, katakanlah di Q. Dari titik Q buat garis tegak lurus dengan G masih di bidang ya, bidang alfa. Kemudian tarik garis dari A ke garis GP, katakanlah QP. Nah, AP itulah titik proyeksi dari titik A, sehingga AP itulah jarak antara A ke bidang alfa. Oke, kita contohkan misalkan begini. Misalkan ada sebuah bidang bangun ruang, katakanlah kubus ABCDPH. Kita ingin mencari jarak misalkan titik G. Kita akan mengukur jarak titik G ke bidang AFH. Ke bidang AFH. Kalau G ke bidang AFH, maka kita harus pastikan dulu bidang AFH itu seperti apa. Nah, dalam hal ini berarti wakilnya adalah segitiga sama sisi ya. Bidang AFH
adalah segitiga sama sisi. Ya, ini bidang AFH. Oke. Nah, kita akan mengukur jarak titik G ke bidang AFH. Tentu kita harus memproyeksikan titik ini pada bidang AFH. Permasalahannya, bidang yang AFH ini wakilnya terbatas di segitiga AFH. Maka sesungguhnya bidang AFH itu sangat luas. Jadi kalian bisa perluas ke atas. Nah, ini bisa diperluas. Jadi bidang AFH itu sangat luas sebenarnya. Bisa ke bagian atas. Nah, solusinya, maka untuk mengukurnya adalah yang pertama, kalian pilih garis pada bidang AFH. Katakanlah saya pilih garis HF. Lalu yang kedua, tarik garis dari G ke garis yang sudah dipilih. Garis yang dipilih dalam hal ini adalah garis HF. Berarti jadilah demikian. Nah, ini misalkan garis yang saya maksud. T misalkan. Nah, tentu garisnya dalam hal ini adalah tarik garis dari G ke garis AFH tegak lurus ya. Tegak lurus. Berarti dalam hal ini adalah GT. Misalkan GT. GT ini kalau diteruskan berarti langsung ke E. Ya. GT itu adalah garisnya. Kemudian dari yang ketiga, buat garis melalui T pada bidang AFH dalam hal ini tegak lurus HT. Karena kita memilih garisnya HT. Berarti dalam hal ini adalah AT. Nah, AT ini tegak lurus. Jadi dalam hal ini adalah AT. AT kalau diteruskan sangat panjang. Ya, ini diteruskan sangat panjang. Nah, baru setelah itu proyeksikan titik G pada garis AT. Tentunya AT yang diperpanjang. Gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti kita buat proyeksinya. Nah, inilah titik proyeksinya. G aksen. Jadi GG aksen itulah yang dimaksud dengan jarak G ke bidang AFH. Tentunya bidang AFH bukan sebatas segitiga AFH ya, tapi yang diperluas. Nah, GT yang kita hitung. Bagaimana menghitungnya? Nah, kalian bisa gunakan yang namanya kesebangunan. Kalian bisa lihat kesebangunannya. Di sini saya kasih sudut ya. Ini misalkan sudutnya yang saling bertolak belakang. Siku-siku, berarti ini juga siku-siku. Gitu kan? Kemudian yang mau kita ukur adalah G. Nah, ini siku-siku. Kemudian sudut yang satunya misalkan ini alfa. Nah, berarti ini juga alfa. Nah, berarti kita gunakan kesebangunan segitiga apa nih? Misalkan G T G aksen. Itu sebangun dengan segitiga ET ya lah. Oke lah. AET aja. AET. Nah, sehingga dari sini kita bisa menggunakan perbandingan pada kesebangunan tersebut. GG aksen dibatasi oleh sudut alfa dan siku-siku, berarti dalam hal ini adalah AE. Lalu yang sudah ada ukurannya adalah GT.
Artinya bisa diukur lah GT. GT itu sisi miring. Berarti berbanding dengan AT. Nah, kita tinggal mencari berapa GT, berapa AT kan. Bagaimana menghitung AT? AT kalian bisa gunakan segitiga AET. Kalaulah rusuk dari kubus ini misalkan kita tetapkan 4 saja ya, 4 cm. Berarti ET itu adalah 2/2 ya. ET adalah 2/2. Jadi AT adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 2/2 kuadrat. Ya ini 2/2. Sehingga nilainya adalah 16 ditambah 8 berarti 24. 24 berarti 4 kali 6. 2/6. AT-nya 2/6. Lalu GT itu separuh. Separuh dari GE. GE apa? GE adalah diagonal. Berarti separuh dari 4/2. Diagonal bidang ya. Jadi 2/2. Nah, sehingga kita bisa masukkan di sini. Maka kita dapatkan perbandingan GG aksen dalam hal ini jarak. AE adalah 4. GT adalah 2/2. AT adalah 2/6. Coret duanya ya. Kali silang. Berarti D adalah 4/2 dibagi akar 6. Disederhanakan berarti 4/3 ya. Bagi akar 2 bagi akar 2. Rasionalkan penyebutnya jadi 4/3 akar 3. Nah itulah jaraknya. Jadi jarak D ke bidang AFH adalah 4/3 akar 3. Satuannya senti ya senti dan seterusnya. Bisa dimengerti ya? Jadi tahapannya adalah kalau seandainya G ke bidang AFH, kita kesulitan mencari proyeksinya, maka kita gunakan tahapan seperti ini. Apakah ada cara lain? Ada cara lainnya. Ya, saya tampilkan satu cara dulu untuk bisa mengukur jarak G ke bidang AFH. Ingat, bidang AFH itu bisa diperluas sehingga G ke bidang AFH adalah G dengan perluasannya. Dalam hal ini GG aksen. Bisa dimengerti? Oke, ambil contoh lain misalkan begini. Masih kubus ABCDFGH, katakanlah rusuknya kita ambil 8 cm. Kemudian misalkan diminta mengukur bidang yang lain. Katakanlah bidangnya adalah B lah. Bidangnya adalah BDG. Nah, bidangnya BDG, kita akan mengukur misalkan jarak C ke bidang BDG. Nah, caranya tadi kan proyeksikan. Cuman pertanyaannya proyeksinya gimana untuk mendapatkan titik C ke bidang BDG itu. Nah, maka tahapannya adalah kalian pilih bidang, pilih garis kan. Pilih garis pada bidang BDG, katakanlah pilihnya BD. Lalu yang kedua, tarik garis dari C, tegak lurus BD. Katakanlah saya ambil dalam hal ini garisnya AC. Berpotongan di P misalkan. Dalam hal ini adalah AC atau boleh juga CP, PC. Nah, itu garisnya. Kemudian yang ketiga, buat garis pada bidang BDG yang tegak lurus BD dan melalui P tentunya kan, tegak lurus BD. Dalam hal ini berarti GP. Dalam hal ini adalah
GP. Nah, GP itulah berarti dia merupakan tempat proyeksi titik C. Ini katakanlah C aksen. Baru setelah itu yang keempat adalah tarik garis kan. Tarik garis dari C tegak lurus GP. Dalam hal ini adalah C aksen. Nah, berarti C aksen itulah yang dimaksudnya. Sebagai proyeksinya, dengan demikian C aksen adalah jarak. Jarak C ke bidang BDG. Gitu ya, ke bidang BDG. Jadi inilah jaraknya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini boleh dengan cara yang kemarin, jarak titik ke garis dengan menggunakan kesamaan luas. Ini jaraknya. CP, ini CG 8. CP berarti separuh dari AC ya. Ini berarti 4 akar 2. Nah, tentunya dengan triple Pitagoras, 8 kita ubah dulu, 4 kali 2 atau 4 akar 4. Sehingga PG bisa didapat dengan cara menambahkan akarnya. Jadi 4 akar 6 ya, 2 tambah 4. Nah, itu CP. Jadi dengan kesamaan luas, bahwa luas segitiga PCG itu bisa diukur dengan menggunakan setengah PC kali CG atau setengah kali PG kali jarak. Setengahnya tidak usah dilibatkan lagi karena sama kiri kanan ada setengah. PC-nya 4 akar 2, GC-nya 8, PG-nya 4 akar 6 kali D. 4-nya coret gitu kan ya. Berarti 8 akar 2 dibagi akar 6. Itulah D. Bagi akar 2 semua berarti 8 akar 3. Itulah D. Sehingga jaraknya adalah 8/3 akar 3. Nah, itulah jaraknya. Jadi jarak titik jarak titik G ke bidang BDG adalah 8/3 akar 6. Bisa dimengerti? Yaitu kalau menggunakan proyeksi ya. Kalau proyeksinya sulit ditentukan, maka ambil dulu sebuah garis pada bidang, tarik tegak lurus, kemudian dapatlah sebuah titik, tarik lagi tegak lurus pada bidang. Nah, C aksen itulah yang dimaksud dengan proyeksi C pada bidang BDG. Oke? Kita lanjutkan. Nah, sekarang misalkan pada kubus ABCDPH yang jarak panjang rusuknya 9. Di sini bidangnya ACF. Nah, sebenarnya prinsipnya sama saja nih. Dengan yang tadi dicontohkan hanya diputar-putar aja. Jadi ini ACF. Nah, nanti di video berikutnya kita akan berikan bagaimana cara mudahnya, cara cepatnya menghitung jarak titik ke bidang yang ada pada kubus seperti ini. Nah, jadi proyeksikan kan? Proyeksikan AH pada ACF. Kan sulit memproyeksikannya. Caranya gimana? Pilih sebuah garis kan pada bidang ACF. Dalam hal ini misalkan saya memilih AC. Tegak lurus saja ke sini. Tengah-tengah kan itu. Ini misalkan katakanlah P ya. Nah, P itu tengah-tengah ya. P itu tengah-tengah perpotongan AC dengan BD. Kemudian yang kedua, buat garis yang melalui P pada bidang ACF. Dalam hal ini adalah CP misalkan. FP. Oke. Lalu proyeksikan. Kemudian tinggal diproyeksikan. Nah, proyeksinya ini. Proyeksikan kan tegak lurus ya. Nah, sesungguhnya dia ada di sini. Nah, ini proyeksikan. Berarti ini jaraknya. Nah, kalau kalian kesulitan, maka bidangnya dipindahkan aja. Bidangnya dipindahkan. Dalam hal ini adalah bidang yang melihat dan FP adalah DB FH. Kan?
Di sini ada titik P, di sini ada PF. Nah, ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah H ke PF. Nah, ini kan jaraknya. Kalau diteruskan kan ke sini. Nah, ini jaraknya. Berarti kita bisa menggunakan kesamaan luas ya. Kesamaan luasnya gimana tuh? Adalah segitiga HPF ya. Nah, jadi segitiganya ini aja. HPF. Oke, rusuknya ingat 9. Berarti ini adalah 9 akar 2 diagonal bidang ya. Dibagi 2 berarti 9 per 2 akar 2. Nah, kita akan mengukur D. Berarti kita harus tahu PF dulu. BF adalah 9. BP adalah 9 per 2 akar 2. Dan ya. Berarti yang ini bisa dirubah menjadi 9 per 2 akar 4. Sehingga PF-nya bisa didapat dengan triple. 4 tambah 2 ya, 6. Jadi 9 per 2 akar 6. Nah, itulah PF. Nah, sehingga dengan menggunakan kesamaan luas, segitiga HPF, kita bisa dapatkan bahwa setengah alas, ini tingginya ini ya, kalau alasnya HP. Kalau alasnya adalah PF, berarti tingginya adalah D. Kalau alasnya HF, berarti tingginya adalah BF atau T ini. Setengahnya kita eliminasi saja. PF sudah dihitung. 9 per 2 akar 6. D kita akan ukur. HF adalah 9 akar 2. BF adalah 9. Gitu ya. Nah, ini sama-sama ada 9. 9-nya coret aja 1. Berarti D itu adalah kali silang ya. Jadi 9 akar 2 dikali 2 per akar 6 ya. Berarti 9 kali 2 18. Akar 2 bagi akar 6 berarti akar 3. Maka hasilnya adalah 18 dibagi 3 ya. 6. Jadi 6 akar 3. Nah, itulah jaraknya. Jadi jarak titik H ke bidang ACF adalah 6 akar 3. Gitu ya, jarak titik H ke bidang ACF. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Kubus ABCDFGH mempunyai panjang rusuk A, titik K pada perpanjangan DA, sehingga KA sepertiga KD. Oke, perpanjangan DA, ini sepertiganya ya. Oke, katakanlah ini K. Jadi KA sepertiga KD. Gitu ya. Berarti dibagi 3 ya. KA sepertiga KD. Jadi kalau ini A, berarti ini setengah A. Setengah A. Nah, yang mau kita ukur adalah K ke bidang BDHF. Bidang BDHF adalah bidang diagonal. Ini bidang BDHF. Nah, tentu bidang BDHF ini bisa diperluas. Jadi tidak terbatas ke segitiga bidang BDHF di dalam kubus. Jadi ini bisa diperluas. Ini juga bisa diperluas. Nah, ini bidang BDHF juga. Gitu ya. Nah, berarti kita karena K dan BDHF itu ada di alas yang sama dengan BD, ya. K pada alas berarti sebidang dengan BD. Nah, sudah. Berarti yang kalian lakukan adalah bikin aja bidangnya ABC, lalu perpanjangan dengan AD. Jadi ini A, B, C, D. Diperpanjang, dibagi, tambahin ya. Ini K-nya. Ini A, berarti ini setengah A. Ini BD. Nah, kan bisa diperpanjang. Nah, jaraknya yang mana? Nah, jarak yang tegak lurus jelas ini kan ya. Yang tegak lurus
Ini jelas tegak lurus. Nah, berarti kalian tinggal mencari yang sejajar aja. Ingat teoremanya. Bikin garis sejajar, berarti ini jaraknya. Ini misalkan X ya. Nah, jadi kesebangunan. Jadi X dengan D itu sejajar. Kalau dia tegak lurus, X tegak lurus dengan BD, maka D pun tegak lurus dengan BD. Ingat dalilnya seperti yang video sebelumnya. Nah, dengan demikian, karena ini perbandingannya 2, ini berarti 3 kan ya? Berarti ini 2:3. Berarti X dengan D pun 2:3. Jadi X banding D berarti sama. 2:3. Berarti D adalah 3/2 dari X. Nah, pertanyaannya X itu berapa? X itu separuh dari AC. Berarti X itu adalah setengah dari A akar 2. Karena AC-nya adalah A akar 2. Berarti kesimpulannya adalah 3/4 A akar 2. Jadi jaraknya adalah 3/4 A akar 2. 3/4 A akar 2. Oke, jadi kesimpulannya di sini sering banyak digunakan adalah tentang kesebangunan dan kesamaan luas segitiga, sehingga kita bisa mudah untuk menentukan berapa nilai jarak dari titik ke bidang tersebut. Oke, sekian untuk video yang pertama, jarak titik ke bidang. Tonton terus video-video tentang jarak titik ke bidang atau jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik pada bangun ruang, sehingga kalian bisa menguasai semua kompetensi jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.